Alhamdulillah. Nah, sampai di sini saya mau tanya saudara, artinya suka duka perjuangan Nabi dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Siap contoh Nabi? Siap ikut Nabi? Begitu kalau berjuang. Nabi ditawarin harta, tahta, wanita, enggak mau. Jangan di zaman sekarang teriak haram, dapat amplop halal. Ada gak yang model begitu? Saya mau tanya, ada gak? Jawabnya dari tadi banyak melulu. Jawab ada kayak gitu, saudara, jangan bilang banyak. Ulama, kiai, habaib yang bagus masih banyak. Betul? Betul? Itu cuma segelintir aja yang ingin merusak nama baik ulama, merusak nama baik kiai, merusak nama baik habaib. Betul? Nama gitu, yuk kita kembali kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana suka duka perjuangan beliau. Dibungkam nggak mempan, mau dibunuh nggak mempan, diusir tetap. Saudara, Nabi konsisten istiqomah dalam dakwahnya. Nabi nggak pernah takut untuk diteror, nggak pernah takut untuk diintimidasi, nggak pernah takut untuk dibunuh. Saudara, kenapa? Karena beliau punya Allah, beliau cinta Allah, beliau berjuang hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Siap ikut Nabi? Siap contoh Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Karena ulama pewaris Nabi, yang diwarisi oleh ulama bukan hanya ilmunya Nabi, bukan hanya saudara akhlaknya Nabi, tapi juga termasuk resiko dakwahnya Nabi harus siap ditanggung oleh ulama. Saudara, Nabi dihina, ulama harus siap dihina. Nabi dicerca, ulama harus siap dicerca. Nabi difitnah, ulama jangan kaget kalau difitnah. Nabi mau dibunuh, jangan kaget kalau ulama kita mau dibunuh. Saudara, sejarah berulang, ulama wajib mencontoh Nabi. Jangan pernah takut untuk menghadapi resiko dakwah untuk menegakkan Islam. Betul? Siap dukung ulama, siap ikut ulama. Takbir. Dan saya mau ingatkan nih kepada umat Islam nih, hati-hati. Jangan coba-coba kurang ajar kepada ulama. Hati-hati. Karena kalau umat sudah meninggalkan ulama, saudara, nanti Allah akan kasih bala, kasih musibah. Jadi kalau sekarang ada yang tanya, kenapa sih nih Indonesia gelap begini? Kenapa sih kok sekarang Indonesia kok kayak nggak baik-baik saja? Kenapa sih sekarang kok pemimpinnya banyak yang ngawur? Nah, sebelum kita bertanya itu, tanya diri kita, saudara. Selama ini kita meninggalkan ulama atau tidak? Kalau kita meninggalkan ulama, saudara, jangan kaget kalau Allah akan mencabut keberkahan dari kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan ulama, jangan kaget kalau Allah kirim kepada kita pemimpin-pemimpin yang jelek, yang gak berkualitas. Bahkan pemimpin yang zalim, itu akibat kita tidak ikut ulama. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap ikut ulama? Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu, yang betul-betul takut adalah ulama. Ulama yang soleh, ulama yang betul-betul ulama dunia dan akhirat, ulama yang ucapan dan perbuatannya seiring sejalan, ulama-ulama yang khair. Mereka adalah pewaris para nabi. Enggak sampai di situ, Allah nyatakan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ada di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat, Allah tinggikan kedudukan mereka sekian banyak derajat. Saudara, kenapa ayat ini perlu saya sampaikan pada malam hari ini? Sebab saudara, siapa-siapa yang Allah muliakan, wajib untuk kita muliakan. Siapa-siapa yang Allah tinggikan, wajib untuk kita tinggikan, saudara. Gak boleh kita kurang ajar kepada ulama, walaupun ulama tersebut bukan guru kita yang mengajari kita. Ya, kita hormat kepada guru kita, ulama yang mengajari kita. Tapi di sana ada ulama-ulama lain, saudara, yang tidak menyentuh kita, tidak mengajari kita, tapi kita wajib untuk menghormati mereka, wajib untuk
mencintai mereka. Kenapa? Sebab kita wajib menghormati saudara, memuliakan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan ulama, wajib kita muliakan ulama. Allah meninggikan kedudukan ulama, wajib kita tinggikan kedudukan ulama. Kira-kira jelas tidak? Makanya kalau ketemu ulama-ulama jangan segan-segan saudara, berikan salam, cium tangannya, minta doanya, minta petunjuknya, ambil ilmunya sebelum mereka ditarik oleh Allah, sebelum mereka diwafatkan oleh Allah. Mumpung mereka masih hayat di kandung badan, kita masih bisa mengambil ilmunya, insya. Maka itu saya mau tanya, siap memuliakan ulama, siap menghormati ulama, siap menjaga ulama? Takbir, sallu ala nabi. Saudara, jadi saya ingatkan, ulama pewaris nabi. Nah, ulama jangan diadu-adu sama habaib. Betul, betul. Habaib zuriyah nabi, ulama pewaris nabi. Dua-duanya punya kedudukan mulia, bukan buat diadu-adu. Saya mau tanya, zaman sekarang yang ngadu-ngadu Habib Kiai ada gak? Ada gak? Ada gak? Mana orangnya? Kurang ajar saudara. Ulama Kiai diadu-adu, ada urusan apa saudara? Keturunan Wali Songo diadu-adu dengan keturunan Ba'alwi. Dia lupa kalau Wali Songo itu Ba'alwi juga. Datuknya Wali Songo itu Imam Ubaidillah. Jadi kalau menghina Ba'alwi berarti menghina Wali Songo. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang Ba'alwi dibilang bukan turunan Nabi. Lalu bagaimana Wali Songo? Dia kutak-kutik nasabnya saudara. Nasab Wali Songo udah bener, udah lurus, udah terang benderang. Kenapa dibikin buram? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, Wali Songo jasanya besar tidak? Mereka mulia tidak? Berjasa tidak? Takbir! Dan mereka adalah ahlul bait Nabi. Nah, ketinggian Wali Songo punya dua Wali Songo. Zuriyah juga, ulama juga, saudara. Wali Songo itu saudara udah zuriyah Nabi sekaligus juga ulama saudara, dua-duanya dimiliki saudara. Nah kemudian saudara, Wali Songo pun mewariskan kepada ulama-ulama bukan hanya di tanah Jawa, di seluruh pulau di Nusantara ini untuk terus melanjutkan dakwahnya. Akhirnya para kiai, para ulama dengan para habaib dari Bani Alawi gandeng tangan, bahu membahu melanjutkan perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam sampai Indonesia 90% umat Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Ya tiba-tiba datang orang-orang yang nggak tahu dari mana ini makhluk. Saudara, mau diadu habaib sama kiai, kacau tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang ada lagi yang menamakan dirinya pasukan lah, laskar lah. Kerjaannya bubarin pengajian. Iye, kacau tidak? Saya mau tanya, kacau tidak? Ngakunya pasukan Wali Songo, kerjaannya bubarin pengajian. Saya mau tanya, Wali Songo ridho gak kalau pengajian dibubarin? Jawab yang kompak, ridho tidak? Emang ada Wali Songo bubarin pengajian? Ada tidak? Enggak ada saudara. Wali Songo itu mengajarkan cintai ulama, cintai keluarga Nabi, cintai Islam, sebarkan itu dakwah. Ngaku pasukan Wali Songo, tapi yang diganggu ulama, yang diganggu habaib, yang diganggu pengajian itu bukan pasukan Wali Songo, pasukan walang sangit. Kira-kira jelas gak? Orang Madura bilang apa walang sangit? Habib nggak tahu. Ya udah terserahlah. Cok pikiri, cok pikiri. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih, ngelihat begini, habaib pamit kiai di atas panggung nih, saling selaman, saling cium tangan, saling peluk, indah gak? Bagus gak? Senang tidak? Takbir. Yang begini yang kita mesti jaga terus saudara, jangan mau diadu domba. Betul. Nah tapi saya juga nasihati kepada para habibnya, berakhlaklah yang bagus, berakhlaklah yang bersih,
contohlah datukmu dan jaga nama baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sekarang saya mau tanya nih semua habaib nih Kiai, bersatu, indah tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Takbir, sallu ala Nabi. Nah baik ya kawan. Terus ada yang ngomong sama saya, tapi bagaimana itu Habib? Ada yang percaya Habib itu turunan Nabi, ada yang nggak percaya. Jawabnya, kalau saya jawab ya terserah. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Masa yang nggak percaya saya mau paksa? Ya nggak boleh dong. Betul, betul. Mau percaya boleh nggak? Boleh. Nggak percaya? Sudah nggak usah ngadu dom. Anda percaya, keuntungannya buat Anda. Insya Allah nanti kita kumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda nggak percaya, ya nanti lihat aja di akhirat saudara, siapa yang akan berkumpul Nabi dengan para zuriyahnya, nanti mereka akan lihat siapa zuriyahnya. Insya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi nggak usah, saya nggak mikir-mikir yang begitu. Ada yang bilang lagi, Habib, tapi ini Mbak Alwi dihina-hina. Ya nggak apa-apa, orang Nabi dihina-hina. Tadi kita udah ceritain, Nabi dihina gak? Ya tapi ini Mbak Alwi difitnah. Ya biar aja yang fitnah ini yang dosa, betul? Nabi difitnah gak saudara? Nabi difitnah saudara? Enggak, kita nggak mikirin itu saudara. Ya tapi ini mereka ngancem-ngancem Habib. Ya pusing amat. Nabi juga diancem-ancem. Betul? 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 Ya tapi mereka ini ingin menghadang habaib. Ya hadang aja kalau berani. Takbir. Ada lagi yang bilang, Habib tapi mereka besok pasukan berani mati. Wow. Jawab jangan. Yang enggak apa-apa bentuk pasukan berani mati. Saya bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Kok begitu Beb? Ya kesian dong kalau ada pasukan berani mati nggak ada yang matiin. Ayo kesian nggak? Kesian nggak? Bikin pasukan berani. Alhamdulillah. Jangan ngancem-ngancem habaib saudara, jangan. Kami punya kakek moyang datuk-datuk kami dulu saudara. Nabi perjuangannya diteror, diintimidasi, mau dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai bersama keluarganya saudara. Sayyidina Zaid saudara dibunuh. Sayyidina Muhammad Nafsus Zakiyah turunan Sayyidina Hasan dibunuh. Kakek-kakeknya habaib udah banyak yang dibunuh saudara. Enggak, kita enggak pernah takut dengan ancaman-ancaman pembunuhan semacam itu. Bagi kami yang hak sampaikan hak, yang batil sampaikan batil, apapun resikonya, mau mati bersimbah darah sekalipun, ayo tegakkan hukum Allah di buminya. Takbir. Angkat tangan semua sampai ke belakang. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah baik, sebelum saya akhiri